Saran saya, pesan saya untuk saudara-saudaraku Hindu yang ada di Indonesia, bijaklah kalian menyikapi. Ya, jangan bertingkah yang aneh-aneh dalam kondisi seperti ini. Demi Allah, dari dulu Anda tahu orang Islam itu kalau sudah girohnya yang disentuh, ya kalau sudah saudaranya yang dihina, ya dibunuh, itu orang Islam itu rindu mati, bukan takut mati, malah rindu mati. Jadi saran saya untuk orang-orang Muslim orang-orang Hindu yang ada di Indonesia, bijaklah, jangan mancing-mancing masalah di sini ya. Kalian hidup aman di Indonesia. Siapapun kalian, mau Hindu, mau Kristen, mau Konghucu, minoritas Anda di sini, Anda aman. Tapi dengan situasi seperti ini, nggak usah mancing-mancing air keruh, nggak usah bertingkah yang aneh-aneh. Gitu ada orang-orang Islam di Indonesia yang ngomong apa istilahnya itu, malah membela-bela musuh Islam. Itu yang saya nggak habis pikir itu. Ya, untuk saudara-saudaraku Hindu yang ada di Indonesia, bijaklah kalian menyikapi. Ya, jangan bertingkah yang aneh-aneh dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau sudah saudaranya yang dihina, ya dibunuh, itu orang Islam itu rindu mati, bukan takut mati, malah rindu mati. Dan untuk non-muslim yang ada di Indonesia, bijaklah, nggak usah sok bertingkah ya, lu jual gue borong nanti intinya. Jangan sampai di Indonesia terjadi kisruh macam-macam. Halo, assalamualaikum, balik lagi sama saya Alki Vera. Saya berharap video kali ini akan sampai kepada bapak-bapak kepolisian Indonesia, di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Ada video provokasi yang mengangkat isu agama atas kejadian di India, kemudian dia mengecam umat Hindu yang ada di Indonesia maupun non-muslim yang lainnya yang ada di Indonesia. Apa urusannya gitu loh. Dan video tersebut diunggah oleh kita semua tahu Sugi Nur dan di-up di akun Obat Hati, sudah ditonton 387.000 tayangan. Nah, di sini aku akan angkat poin-poinnya aja, apa saja yang dibicarakan oleh Sugi Nur. Untuk video lengkapnya mungkin nanti bapak-bapak kepolisian bisa langsung cek langsung ke akun tersebut dan ke Sugi Nurnya sendiri. Di situ dia mengatakan satu, mengenai budaya dan agama orang lain. Dia bilang di India orang minum air kencing sapi. Apa bedanya dengan orang kita yang datang ke Saudi minum air kencing onta? Itu bedanya, apa bedanya Gus? Gitu aku mau tanya, Gus kok siapa sih namanya Sugi Nur? Apa bedanya? Terus kenapa hal tersebut kamu angkat? Urusan mereka, budaya mereka, agama mereka, nafsi-nafsi aja. Di Indonesia emang ada yang minum air kencing sapi? Kan enggak ada. Gitu. Jadi udah, apa kurangnya? Bung Karno pernah mengatakan kalau mau jadi Hindu enggak perlu jadi India, mau jadi Arab enggak perlu, mau jadi Islam enggak perlu jadi Arab, gitu loh. Apalagi yang kurangnya di negara kita ini. Belum lagi dia mengatakan kalau masalah umat Islam ditindas tidak akan nyampai ke PBB. Oh, salah betul. Kamu kurang wawasan, kamu kurang belajar, kamu tidak melihat perjuangan Bapak Jokowi di organisasi Konferensi Islam atau OKI. Di situ tahun 2017 Bapak Jokowi mengecam Trump dan mengatakan, berpidato di depan beberapa kepala negara agama Islam di konferensi itu agar menahan diri untuk tidak berperang di saat Trump meminta untuk beberapa negara memindahkan kedutaannya ke Israel. Tetapi di situ Bapak Jokowi meminta agar masalah tersebut diselesaikan di PBB. Aku sebutin ya. Negara-negara yang setuju saat itu adalah negara Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Island, Mikronesia, Nauru, Palau, Togo, dan United States Amerika ya. Yang setuju yang ditandai merah. Hanya sedikit Gus. Dan selebihnya setuju dengan atas permintaan Pak Jokowi agar semuanya diselesaikan di PBB. Jadi ini hasil dari PBB. Dan ini juga boleh kita bilang atas perjuangan Bapak Jokowi di organisasi
Konferensi Islam atau OKI di tahun 2017. Hal ini tentu tidak akan masuk ke mata kamu, apalagi ke hati kamu, ke telinga kamu, ke isi kepala kamu, karena di situ kamu hanya bisa membenci sosok tersebut. Mungkin Sugitnur harus lebih banyak lagi belajar, cari tahu, jangan cuma dengar dari kata pendukungnya, yang kalau gue bilang sih banyak juga pendukung para ulama nih justru menjerumuskan mereka gitu loh, tanpa membuka wawasan, memberikan hal yang lebih luas lagi. Jangan otak-otak mereka diperkecil seperti ini, lebih kecil dari endase, tapi wawasannya nggak bisa seluas itu, yang ujung-ujungannya cuma ada kebencian, kebencian, dan kebencian. Dia mengajak orang untuk berjihad melalui tulisan dan video. Mau ngapain? Mau bikin ribut lagi? Aku juga akan kasih tahu. Kamu juga menyebut mengenai apa? Kan saat itu kan Saudi Arabia tidak mau menerima pengungsi-pengungsi dari Rohingya. Apa jawaban mereka saat itu? Because mereka tidak bagus. Itu jawaban mereka. Dan aku kemudian tanya lagi sama teman-teman yang di Malaysia beberapa, kenapa di Malaysia juga mereka dikucilkan? Ya karena seperti itu. Ada yang mencuri dan lain-lainnya, itu kan urusan mereka ya. Sekarang Gus, kamu kalau Gus lagi deh, salah deh. Siapa sih namanya? Gue lupa. Bukan Gus. Siapa sih? Ya pokoknya dialah. Kalau kamu mau cari tahu tentang itu, mending kamu cari tahu juga pengungsi Rohingya banyak di Indonesia. Kamu bantu mereka lah. Nggak usah sibuk-sibuk yang ada ngurusin yang ada di negara lain. Yang ada di sini coba kamu kerjain. Kamu beresin. Bisa ndak? Gitu kan? Nah ini buktinya dijawab oleh akun atas nama Hazri. Jawabannya because is not good. Ini aplikasi online di mana kita bisa berbicara langsung dengan orang-orang Saudi. Saya udah lupa nama aplikasinya apa, udah aku hapus ya. Udah lama banget ini, tahun 2017 waktu rame-ramenya kasus Rohingya. Kalau aku caranya kayak gitu Gus, aku cari tahu dulu kenapa ada kayak begini, kenapa ada kayak begini. Aku kontak langsung. Sekarang zaman sekarang teknologi canggih. Kita bisa cari dengan ini. Aku dapat aplikasi ini dari keluarga aku yang di Saudi. Ada aplikasi kayak begini. Aku masuk ke situ, aku tanya dengan mereka, online dengan mereka, dan jawabannya seperti itu. Mau bilang apa? Kan gitu. Sekarang mungkin kalau aku berbicara sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, saya mau tanya sama si Sugitnur ini. Sudahkah dia meminta maaf kepada beberapa orang tua atas anak perempuan-perempuannya yang sudah ditiduri, diberi pil KB kemudian ditiduri? Itu Juluk, kamu bisa beresin gak yang itu? Minta maaf sama mereka. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini sampai ke bapak-bapak kepolisian di seluruh Indonesia. Bagaimana untuk menyikapi video tersebut? Apa gunanya Pancasila? Apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika? Mudah-mudahan umat non-muslim di seluruh Indonesia tidak terus-menerus harus diperlakukan seperti ini oleh orang-orang yang model-model seperti ini. Negara kita, negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan begitu indah, begitu banyak. Tapi negara kita tetap negara kita, Indonesia. Bukan negara milik sekelompok orang yang membuat ribut saja. Undang-undang maupun perpu atau apapun itu, larangan atas HTI sudah ada. Tapi sayang, pentolan-pentolan yang membuat ribut sampai sekarang belum ditangkap. Hal ini yang terus-menerus membuat percikan-percikan dan membiarkan mereka terus bergerak ke kalangan-kalangan guru-guru, dosen-dosen, bahkan berbagai orang pemerintahan dan yang lain-lainnya. Ini tentu PR buat beberapa kementerian di Indonesia untuk bergerak berkesinambungan. Jangan berdiam diri, sibuk membuat program, tapi kalian tidak membereskan PR-PR yang banyak sekali yang harus diselesaikan dan belum terselesaikan. Sekali lagi, saya minta hal-hal seperti ini tidak hanya dianggap hal-hal sepele, tapi harus segera diselesaikan, karena tidak akan pernah habis selesai ceritanya kalau hal-hal seperti ini terus-terus dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.